Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting buat calon guru dan pendidik, yaitu hukum dan teori perkembangan peserta didik dan juga tentang individu dan aspek-aspek perkembangannya. Jadi, nonton video ini sampai habis ya. Oke, sekarang topik pertama yang akan kita bahas yaitu hukum dan teori-teori perkembangan peserta didik. Nah, pernah gak sih kalian mikir kenapa setiap anak itu beda-beda cara belajarnya? Nah, jawabannya adalah ada di sini, yaitu teori-teori perkembangan peserta didik. Oke, teman-teman. Sekarang topik pertama yang akan kita bahas yaitu hukum dan teori-teori perkembangan peserta didik. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman nih. Pernah gak sih kalian mikir kenapa setiap anak itu beda-beda cara belajarnya? Nah, jawabannya ada di video ini. Kita akan bahas bersama, makanya kalian harus nonton sampai habis. Namun sebelum kita masuk ke dalam teori-teori perkembangan peserta didik itu sendiri, kita harus tahu apa sih arti perkembangan peserta didik. Nah, jadi teman-teman, perkembangan peserta didik itu artinya bahwa proses perubahan yang dialami anak, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional, itu semuanya berjalan seiring waktu. Nah, tentunya setiap anak itu punya irama tumbuhnya sendiri teman-teman. Dan tugas guru adalah memahami serta menyesuaikan cara mengajarnya dengan tahap perkembangan tersebut. Kalau guru paham tahapannya, tentunya proses belajar itu bisa jadi lebih efektif dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Oke, sekarang kita sudah tahu apa sebenarnya arti dari perkembangan peserta didik itu. Nah, sekarang kita akan masuk membahas tentang teori-teori penting yang wajib kita tahu. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh biar gampang diingat oleh teman-teman semuanya. Oke. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Teori ini mengungkapkan bahwa kepribadian manusia itu terbentuk di 6 tahun pertama kehidupan, teman-teman. Dimana di masa kecil itu ada dorongan bawah sadar dan pengalaman masa kecil itu punya pengaruh besar terhadap sifat seseorang. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori behavioral, yaitu teori ini berbicara tentang perilaku. Jadi, anak itu belajar dari pengalaman. Kalau diberi pujian dia termotivasi, kalau dimarahi terus-menerus bisa takut belajar. Jadi, guru itu perlu menciptakan pengalaman positif biar anak itu semakin semangat berkembang. Oke, selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori kognitif. Nah, Piaget menjelaskan bahwa anak itu berpikir lewat 4 tahap perkembangan. Apa saja 4 tahapan itu? Yang pertama adalah sensomotorik, kemudian yang kedua adalah praoperasional, kemudian yang ketiga adalah operasional konkret, dan yang keempat adalah operasional formal. Nah, contohnya apa sih? Oke, contohnya adalah anak SD itu lebih suka belajar dengan benda nyata, sedangkan remaja itu sudah bisa berpikir abstrak. Selanjutnya yang keempat yaitu teori sosial yang diungkapkan oleh Erik Erikson. Kalau teori ini itu fokusnya ke hubungan sosial. Jadi anak itu tumbuh baik kalau lingkungannya itu positif, didukung oleh keluarga, guru, dan teman-temannya. Makanya interaksi sosial yang sehat itu penting dalam proses pendidikan, teman-teman. Jadi seperti itu, Wak. Sekarang
kita bahas lebih dalam mengenai aspek apa saja yang berkembang dalam diri manusia. Jadi, ada 5 aspek utama dan semuanya saling berkaitan. Yang pertama adalah aspek fisik. Ini yang paling terlihat, mulai dari pertumbuhan tinggi badan, berat badan, sampai koordinasi gerak teman-teman. Kesehatan, nutrisi, dan aktivitas fisik itu punya peran besar di sini. Jadi anak yang aktif itu biasanya punya perkembangan motorik yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah aspek bahasa. Jadi bahasa itu adalah alat komunikasi yang luar biasa. Dari celotehan bayi yang lucu sampai kemampuan berbicara yang lancar, semuanya melalui tahap-tahap perkembangan yang sangat panjang. Nah, peran orang tua dan guru itu sangat penting di sini. Seperti sering ajak anak itu mengobrol, bacakan cerita, dan beri kosakata baru. Kemudian yang ketiga adalah aspek kognitif, di mana ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami dunia sekitar. Berdasarkan teori Piaget, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah sensori motorik, yang kedua adalah pra-operasional, kemudian operasional konkret, dan operasional formal. Nah, di tahap SD misalnya, seperti yang saya katakan tadi, anak itu lebih mudah memahami konsep konkret seperti menghitung benda, bukan hal yang abstrak. Kemudian yang keempat adalah aspek sosial. Jadi manusia itu makhluk sosial, tidak hanya hidup sendirian, tetapi ada juga orang lain, di mana aspek ini berkaitan dengan kemampuan menjalani hubungan seperti bekerja sama dan mematuhi norma sosial. Jadi anak itu belajar bersosialisasi dari keluarga dulu, baru sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah aspek emosional, di mana emosi adalah bagian penting dari perkembangan manusia. Kemampuan mengelola emosi seperti sabar, empati, dan percaya diri itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu butuh latihan, itu butuh pengalaman, dan itu butuh dukungan lingkungan yang positif. Jadi teman-teman, memahami individu yang dan aspek-aspek perkembangannya itu adalah langkah yang sangat penting bagi kita sebagai calon guru, karena dengan memahami keunikan tiap anak, kita bisa menciptakan pendidikan yang lebih manusiawi, yang lebih adil, dan lebih bermakna tentunya. Karena setiap anak itu punya potensi yang luar biasa, dan itu tugas kita untuk membantu mereka bisa tumbuh menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Jadi itulah tadi pembahasan kita teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi seorang calon pendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.